Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistiqomahan kita di dalam mengamalkan agama, taat pada Allah, taat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membuat kebahagiaan kepada kita. Baik kebahagiaan di dunia yang sementara, kebahagiaan indal kubur, di dalam kubur, kebahagiaan indal ba'ats ketika dibangkitkan, kebahagiaan di mahsyar, dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang megang agama Allah, yang beristiqomah di dalam taat kepada Allah, beristiqomah di dalam taat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Fussilat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Abu Bakar radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan mereka tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga, dan mereka tidak berpaling kepada Tuhan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa istaqamu, kemudian mereka beristiqomah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Hadirin rahimakumullah. Hasan Basri rahimahullah mengatakan, mereka adalah orang-orang yang beristiqomah di dalam perintah Allah, kemudian mereka mengamalkan dengan ketaatan kepada Allah, dan mereka menjauhi maksiat kepada Allah. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah berfirman mengatakan innal ladzina qalu, dan sesungguhnya orang-orang qalu yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Tuhan Allah. Summa istaqamu, kemudian mereka beristiqomah di jalan Allah, beristiqomah di dalam taat kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, hadirin malaikat turun kepada mereka. Malaikat-malaikat mengabarkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan ketika mereka berada di dunia, dan juga ketika mereka lagi sakarat, lagi mereka di ujung-ujung kehidupannya. Malaikat turun dan mengatakan, Allah takhafu, janganlah kamu takut, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu takut terhadap anak-anakmu, janganlah kamu takut di dalam kubur, janganlah kamu takut indal ba'ats ketika hari kebangkitan.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan malaikat-malaikat mengabarkan kepadanya bahwasanya tempat-tempat mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat mereka mengatakan nahnu auliyaukum, kami adalah penolong-penolong kamu di dunia dan di akhirat. Di dunia Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kehidupan kita. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita bagi orang-orang yang beristiqomah, taat pada Allah, taat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Walakum fiha ma tashtahi, dan bagi kamu, yaitu orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu ke surga, apa yang mereka inginkan mereka akan dapatkan, dan apa yang mereka minta mereka akan dapatkan. Dan ini semua adalah nuzulan min ghafurir rahim, daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dengan ayat ini menunjukkan kalau kita beristiqomah di dalam agama, mengistiqomahkan kita di dalam perintah-perintah Allah, mengistiqomahkan kita di dalam perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan berita gembira kepada kita. Terutama hadirin, Allah Subhanahu wa taala akan membantu kehidupan kita di dunia, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di dalam satu surah, yaitu surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kembali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga keturunan-keturunan kita, akan menjaga kita dan menjaga keturunan-keturunan kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala ceritakan, hadirin, dalam surat Al-Kahfi, bagaimana ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir berjalan, mereka mendapati satu jidar. Dalam Al-Quran diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fantalaqa hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw ayudayyifuhuma fawajada fiha jidaru yuridu ayyan qabda fa aqama qala law syi'ta la tahajta alai ajra qala hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Hadirin, di sini diceritakan itu ketika Nabi Khidir alaihissalam mendapati satu jidar la yurudi ayyang qaddo, satu dinding yang mana dia akan rubuh dan didirikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Kenapa hadirin? Di ayat berikutnya diterangkan, wa ammal jidaru fakana ligulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanjul lahuma wa kana abuhuma sholihah. Wa kana abuhuma sholiha. Allahu akbar. Hadirin, dinding ini didirikan oleh Nabi Khidir kembali, ditegakkan kembali, dibangun kembali oleh Nabi Khidir alaihissalam, karena di bawah dinding ini ada kans, ada harta peninggalan yang milik daripada dua anak yatim ini yang masih kecil-kecil, yang mana nanti akan dikeluarkan ketika mereka sudah besar. Kenapa hadirin? Wa kana abuhuma sholiha, karena kedua anak ini mempunyai seorang bapak yang soleh. Allahu akbar. Hadirin rahimakumullah. Jadi dengan asbab orang tuanya ini orang soleh, beristiqomah di dalam taat kepada Allah, beristiqomah di dalam taat pada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah jaga hartanya. Dan diceritakan
di dalam satu tafsir bahwasanya bapaknya ini adalah daripada keturunan ketujuh, yang mana kakek-kakek mereka, kakek-kakek dia itu adalah orang-orang yang soleh. Jadi yang pertama daripada keturunan pertama dia soleh, maka Allah jaga daripada keturunan dia menjadi orang yang soleh juga. Ketiga juga, keempat, kelima, keenam sampai ketujuh. Allahu Akbar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berpegang teguh, beristiqomah di dalam agama, selalu kita menjaga istiqomahkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu misalnya membaca Al-Quran dengan istiqomah, bersolat jamaah beristiqomah, tahajud beristiqomah, maka hadirin, hasil yang akan kita dapatkan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan menjaga diri kita, mendatangkan kebahagiaan pada diri kita, menjaga anak-anak dan keturunan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri-diri kita menjadi orang-orang yang berpegang teguh di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Atlubul afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.